Siang Pak, saya ingin konsultasi terkait masalah ini Pak. Boleh saya lihat suratnya Pak? Oh ini langsung ke bidang pengawasan aja Pak, silakan Pak. Ya, masuk. Oh iya, silakan duduk Pak. Saya Aris Pak dari Bulan Department Store. Jadi saya menerima surat Bapak nota pemeriksaan minggu lalu. Kayaknya ada beberapa hal yang kurang saya pahami di sini Pak. Mohon penjelasan ini Pak. Ini Pak notanya. Coba saya lihat dulu ya Pak ya. Oh, ini pemeriksaan saya bersama mentor minggu kemarin. Kebetulan beliau lagi di luar kota, jadi saya jelaskan ya Pak ya. Jadi di sini ada 3 temuan. Yang pertama, Bapak belum menyampaikan wajib lapor ketenagakerjaan. Hal ini diatur dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan, bahwa pengusaha atau pengurus wajib melaporkan setiap tahun secara tertulis mengenai ketenagakerjaan kepada menteri atau pejabat yang ditunjuk. Pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2017 Pasal 3, bahwa wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan dilakukan secara daring dengan alamat wajiblapor.kemenaker.go.id. Oh, itu sudah Pak. Sudah saya sampaikan melalui website wajib lapor kemenaker.go.id. Oke, ntar kita cek lagi di website kami ya Pak ya. Yang kedua, Bapak membayarkan upah di bawah upah minimum Provinsi Sumatera Barat terhadap 16 orang tenaga kerja. UMP Sumatera Barat saat ini sebesar Rp2.512.539. Sedangkan upah yang Bapak bayarkan Rp2.200.000. Di sini terjadi kekurangan upah sebesar Rp312.539. Hal ini melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 81 angka 25 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, menyisipkan pasal 88E ayat 2 dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menyatakan bahwa pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum. Junto Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 562/2021 tanggal 19 November 2021 tentang upah minimum Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 menyatakan bahwa upah minimum Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp2.512.539. Pak, di Undang-Undang Cipta Kerja diperbolehkan membayar upah sesuai kesepakatan Pak. Kami kan sudah sepakat antara pekerja dan pengusaha dengan upah sekian Pak. Oh, maksud Bapak yang diatur dalam pasal 90B ayat 2 ya? Yang dimaksud di sana adalah UMKM Pak. Di sana diatur bahwa upah pada usaha mikro dan kecil ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja buruh di perusahaan. Perusahaan Bapak bukan lagi UMKM. Bapak punya gedung bernilai miliaran rupiah, modal usaha besar, omsetnya juga miliaran per bulannya. Usaha mikro itu modalnya tidak lebih 1 miliar di luar tanah dan bangunan usaha. Usaha kecil modalnya 1 miliar sampai 5 miliar di luar tanah bangunan usaha. Dan usaha menengah 5 miliar hingga 10 miliar di luar tanah dan bangunan usaha. Jadi perusahaan Bapak merupakan perusahaan nasional dengan cabang di kota-kota besar di tiap provinsi. Jadi sudah
tidak dikatakan lagi UMKM, Pak. Jadi Bapak wajib membayarkan upah sesuai UMP. Gitu ya, Pak ya. Yang ketiga, ditemukan waktu kerja di tempat Bapak lebih dari 40 jam dalam seminggu dan tidak dibayarkan lemburnya. Kelebihannya 1 jam setiap hari, jadinya 6 jam per minggu. Saya bacakan aturannya ya, Pak ya. Menurut pasal 81 angka 21 bab 4 Ketenagakerjaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengubah ketentuan pasal 77 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sehingga berbunyi 1. Setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja. 2. Waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi A. 7 jam 1 hari dan 40 jam 1 minggu untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu. Atau B. 8 jam 1 hari dan 40 jam 1 minggu untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu. Kemudian pasal 78 ayat 2 bahwa pengusaha yang mempekerjakan pekerja atau buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib membayar upah lembur. Junto pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, alih-daya, waktu kerja dan waktu istirahat, dan pemutusan hubungan kerja menyatakan bahwa 1. Perusahaan yang mempekerjakan pekerja atau buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat 2 wajib membayar upah kerja lembur dengan ketentuan A. Untuk jam kerja lembur pertama sebesar 1,5 kali upah sejam, dan yang B untuk setiap kerja lembur berikutnya sebesar 2 kali upah sejam. Jadi begini Pak, sesuai peraturan perusahaan kami memang jam kerja 40 jam dalam 1 minggu. Pada prakteknya kami lebihkan 1 jam setiap harinya, tapi namanya itu loyalitas Pak, bukan lembur. Baik Pak, saya jelaskan ya. Dalam aturan ketenagakerjaan tidak ada yang namanya loyalitas. Apapun bentuknya, jika terjadi kelebihan waktu kerja, Bapak wajib untuk membayarkan upah lemburnya. Oh, jadi sekarang saya harus bagaimana Pak? Ya harus Bapak laksanakan sesuai ketentuan. Kalau memang dibutuhkan lembur, Bapak buatkan surat perintah lembur yang harus dengan persetujuan tenaga kerja. Dan jangan lupa Bapak wajib membayarkan upah lemburnya loh. Oh, baiklah kalau begitu Pak. Jangan lupa ya Pak, nota tersebut mempunyai batas waktu 14 hari. Artinya tersisa 7 hari lagi. Oke siap Pak, nanti kalau ada yang kurang jelas saya tanyakan lagi ya Pak. Terima kasih atas penjelasannya.